akan membahas materi mengenai bahasa Banjar. Dan masing-masing dari kami yaitu pertama Agus Supriyadi, kedua saya sendiri Fari Benindo, dan ketiga Hoirusa Nurhidayah, dan yang keempat anggota terakhir yaitu Nurmalisa Kusmartini. Apa yang akan dibahas di video kami? Yang pertama itu asal-usul bahasa Banjar. Yang kedua persebaran dan penggunaan bahasa Banjar. Yang ketiga dialek bahasa Banjar. Yang keempat tingkatan bahasa dan idiom bahasa Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi dengan NIM 140361936. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asal-usul bahasa Banjar. Pada dasarnya suku Banjar ialah suku yang awalnya merupakan masyarakat yang mendiami wilayah Sumatera. Baru pada kurun waktu 1000 tahun yang lalu mereka berpindah ke Kalimantan dan membuat pemukiman yang bernama pemukiman Banjar. Selama ribuan tahun tersebut, selama proses yang sangat panjang tentunya, bahasa yang mereka pakai yang awalnya Melayu mulai bercampur dengan bahasa-bahasa masyarakat sekitar, yaitu bahasa Dayak dan juga bahasa imigran lain dari Jawa, yaitu bahasa Jawa. Dari percampuran tiga bahasa tersebut kemudian menghasilkan suku bahasa yang berada di Banjar Pahuluan, Banjar Batangbanyu, dan Banjar Kuala. Bahasa yang mereka kembangkan tersebut kemudian dinamakan dengan bahasa Banjar. Dalam bahasa Banjar terdapat banyak kosakata yang berasal dari Dayak dan juga Jawa karena percampuran yang sebelumnya telah saya sebutkan tadi dengan kurun waktu yang sangat panjang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang Banjar yang awalnya tinggal di Sumatera dan berpindah ke Kalimantan awalnya menggunakan bahasa Melayu. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, terjadi interaksi antara masyarakat Banjar dengan masyarakat sekitar, maka menghasilkan bahasa baru yang dinamakan dengan bahasa Banjar, yaitu bahasa yang tercampur dengan bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan juga bahasa Jawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kedua yaitu persebaran dan penggunaan bahasa Banjar. Lihat dari peta di sini, ini merupakan persebaran suku Banjar, bukan bahasa ya. Ini persebaran suku Banjar. Ada di daerah Kalimantan Selatan, ada beberapa di daerah Malaysia, bagian Sabah, ada juga di Malaysia beberapa bagian Malaysia, bagian Sarawak. Lalu ada juga di daerah Riau. Daerah sekitar situ merupakan persebaran suku Banjar, yang artinya pula di situ juga tersebar bahasa-bahasa Banjar juga, karena di situ ada penuturnya. Bahasa Banjar itu merupakan sebuah lingua franca atau bahasa pengantar di daerah lainnya. Misalkan dari tadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, karena ada suku Banjar di situ, dan itu merupakan sebuah bahasa pengantar. Juga ada di beberapa di daerah Sumatera seperti tadi Riau, dan oleh orang-orang suku Banjar yang ada di situ. Di situ digunakan sebagai bahasa pengantar mereka atau bahasa penutur, lingua franca. Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa Banjar ya di modern saat ini. Di penggunaan bahasa Banjar emang lebih banyak terdapat di daerah seperti yang ada di gambar ini. Ada di daerah Kalimantan Selatan, tapi juga ke Kalimantan Timur sedikit. Kalimantan Tengah juga ada sedikit sih. Ya seperti yang tadi, kurang lebih penggunaannya di beberapa daerah di Indonesia juga ada. Penggunaan bahasa Banjar ini digunakan kan tadi saya jelas sehari-hari di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Itu lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi sama seperti bahasa daerah lainnya, kalau digunakan di daerah tertentu atau kampung halaman kita ya akan lebih dominan ketimbang bahasa Indonesia sendiri.
dan berbagai suku di Kalimantan Selatan sudah menguasai bahasa Banjar. Sehingga dapat kita ketahui pula kalau bahasa Banjar masih cukup eksis ya di Kalimantan Selatan. Dan beberapa suku di Kalimantan Selatan atau sekitarnya itu memang sudah menguasai bahasa Banjar. Namun sering kita jumpai pula kalau kita ada di kota Banjarmasin itu terdapat pencampuran logat antara Jawa dengan bahasa Banjar atau Madura dengan bahasa Banjar. Itu karena dari suku Jawa yang migrasi ke Kalimantan. Sering sekali kita temui itu di kota Banjarmasin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dialek bahasa Banjar. Nah, dialek bahasa Banjar ini sebenarnya ada banyak. Cuman dalam pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas 2 dialek besar Banjar. Yang pertama itu ada dialek Hulu, yang kedua adalah dialek Kuala. Nah, para penutur dialek Hulu ini tersebar di kawasan Banua Anam yang meliputi 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Sedangkan para penutur dialek Kuala ini tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bambu, dan Kota Baru. Nah, selanjutnya, terus apa sih yang membedakan antara 2 dialek tersebut? Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek kosakata, yang kedua aspek pengucapan, yang ketiga aspek penggunaan huruf vokal. Nah, dalam aspek kosakata, dialek Hulu ini cenderung menggunakan kosakata yang sifatnya arkais atau kuno, sehingga penggunaannya itu tidak umum lagi. Nah, sedangkan dialek Kuala ini penggunaan kosakatanya lebih umum dan juga hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, dalam aspek pengucapan, dialek Hulu ini menggunakan logat yang kental, atau logat dari dialek Hulu ini biasa dikenal dengan istilah bailun. Terus juga pengucapannya agak cepat dan keras. Sedangkan pengucapan dialek Kuala ini datar tanpa intonasi, tidak keras dan tidak cepat. Nah, selanjutnya dalam aspek yang ketiga, yaitu penggunaan huruf vokal. Dialek Hulu ini hanya menggunakan 3 huruf vokal, yaitu A, I, dan U. Jadi kalau semisal ada kata-kata yang mengandung huruf E atau O, maka huruf tersebut akan digantikan dengan 3 huruf vokal ini. Misalnya kata belajar, maka kalau dalam dialek Hulu itu akan jadi balajar. Jadi E-nya diganti dengan A. Sedangkan kalau dialek Kuala ini menggunakan 5 huruf vokal dan juga E pepet. Jadi ada E, ada E. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perbedaan antar dialek. Pada tabel yang pertama, di sini kita bisa melihat perbedaan antara dialek Kuala dan dialek Hulu dalam aspek penggunaan huruf vokal dan atau pengucapan fonem. Di sini bisa dilihat bapandir dalam dialek Hulu, bepender dalam dialek Kuala yang artinya berbicara. Hakun dalam dialek Hulu, hakon dalam dialek Kuala. Gipak Kuala. Gipak dalam dialek Hulu, gepak dalam dialek Kuala. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam dialek Kuala ini masih menggunakan huruf vokal E dan O. Sedangkan dalam dialek Hulu, huruf vokal E dan O digantikan dengan A, I, atau U. Nah, selanjutnya perbedaan kosakata antar dialek Hulu dan Kuala ini gak cuma terbatas pada penggunaan huruf vokal ataupun pengucapan fonem, namun juga ada kata-kata yang memang berbeda secara total. Misalnya di sini kita bisa lihat dari tabel yang kedua. Aku dalam dialek Hulu bisa jadi di aku atau ulun, sedangkan dalam dialek Kuala adalah unda. Nah, ini kan berbeda. Lanjutnya ada melihat kalau dalam dialek Hulu adalah tingau, sedangkan dalam dialek Kuala adalah lihat. Ada puga dalam dialek Hulu, anyar dalam dialek Kuala yang artinya baru. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi dialek bahasa Banjar, dan pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa Nur Hidayah dengan NIM 1403691059. Di sini saya akan membicarakan mengenai tingkatan bahasa Banjar dan beberapa idiom yang terkenal di sana. Bahasa Banjar memiliki 3 tingkatan dalam pengucapannya. Yang pertama ada kasar, netral, dan halus. Namun tingkatan bahasa atau tingkatan pengucapannya itu hanya terjadi kepada kata ganti orang saja. Dalam kosakata yang biasa kita kenal seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda memiliki perbedaan kosakata sesuai dengan siapa kita akan berbicara. Misalnya kepada orang tua, kepada teman. Ada beberapa contoh-contoh dari tingkatan pengucapan kata ganti orang. Salah satunya yang pertama itu adalah aku. Aku ketika kita ingin berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kita, dalam bahasa Banjar kita menggunakan kata ulun. Sedangkan kalau kita ingin bicara kepada orang yang sepantaran dengan kita, kata aku ini diganti dengan kata unda. Nah, unda itu kayak gua gitu. Kalau di Sunda aing. Yang kedua, kata ganti kamu. Kamu untuk kita ingin berbicara kepada orang yang lebih tua, kamu ini kita gunakan dengan kata pian. Atau juga kita biasa mendengar kata sampian atau sampean kalau dalam bahasa Jawa. Kalau untuk bicara dengan orang yang sepantaran dengan kita itu, kamunya itu menggunakan nyawa. Jadi kalau misalnya bahasa kita mah nyawa itu lo gitu. Selanjutnya ada contoh bahasa Banjar yang hampir mirip dengan bahasa Jawa dalam hal bilangan. Seperti angka 3 yang kita tahu bahasa Jawanya adalah telu. Nah, kalau dalam bahasa Banjar itu kita menyebutnya adalah talu. Begitu juga dengan angka 4, dalam bahasa Jawa kita mengenal 4 itu adalah papat. Kalau bahasa Banjarnya itu adalah ampat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bilangan dalam bahasa Banjar yang mirip dengan bahasa Jawa. Selain dalam hal bilangan, kosakata bahasa Banjar juga banyak yang hampir mirip dengan bahasa Jawa. Seperti kata baru kita mengenal dalam bahasa Jawa itu anyar. Nah, kalau dalam bahasa Banjar adalah hanyar. Selain kata baru, contoh kosakata berikutnya dalam bahasa Banjar yang hampir mirip dengan bahasa Jawa adalah gawe. Gawe kalau misalnya kita mengenal dalam sehari-hari ini adalah kerja. Nah, kerja dalam bahasa Banjar itu adalah gawi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kosakata bahasa Banjar yang hampir mirip dengan bahasa Jawa. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh beberapa idiom yang terkenal di masyarakat Banjar. Yang pertama, gawian ikam ni mami landuk haja tatarusan. Nah, dalam tulisannya itu ada yang bercetak miring dan juga tebal di kata mami landuk. Mami landuk ini diambil dari kata pelanduk atau bahasa Indonesianya tuh kancil, yang kalau diartikan idiom ini berarti pekerjaannya cuma mengakali saja terus-terusan. Jadi pelanduk ini itu kan kancil. Yang seperti yang kita tahu, dongeng yang beredar di masyarakat kita, kancil ini adalah hewan yang cerdik. Contoh kedua dari idiom yang berlaku di masyarakat Banjar adalah mambuang sapatu dapat capal. Nah,